Merenungi berbagai pengalaman hidup ini tertuang dalam untaian kalimat yang penuh arti. Saatnya berbagi inspirasi, berbagi motivasi, hadir menyentuh hati. Simak dan ikuti program Sang Guru malam ini hanya di The most music and variety, Mahakam Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Mahakam dan sahabat Sang Guru. Salam jumpa dan bahagia rasanya. Saya Dharma Sudarman kembali menemui Anda di suasana malam ini dalam program yang menginspirasi, memotivasi, dan selalu dekat di hati. Sang Guru 11.1 Mahakam Radio. Sobat, malam ini kita akan mengungkap dan membahas tentang sebuah sisi lain dari sebuah kehidupan dengan sebuah tajuk Bola Kehidupan. Tetaplah bersama kami hanya di 11.1 Mahakam Radio. Bayu menyejukkan jiwa di tengah keramaian anak manusia. Suara-suara kecil terdengar menyatu di antara gegap gempita suasana. Senyum dan gairah untuk melakukan kata-kata nurani dengan penuh keberanian tanpa ada rasa curiga, rasa takut membelenggu diri.
Sobat Mahakam, bayangkan hidup sebagai suatu permainan ketangkasan, di mana kita harus memainkan keseimbangan 5 buah bola yang dilempar ke udara. Bola-bola tersebut bernama pekerjaan, keluarga, kesehatan, teman, dan spirit. Dan tentunya kita harus menjaga agar 5 bola ini seimbang di udara. Kita akan segera mengerti bahwa ternyata pekerjaan hanyalah sebuah bola karet. Jika kita menjatuhkannya maka ia akan dapat memantul kembali. Tetapi 4 bola lainnya yaitu keluarga, kesehatan, teman, dan spirit terbuat dari gelas. Dan jika kita menjatuhkan salah satunya, maka ia akan dapat terluka, tertandai, tergores, bahkan hancur berkeping-keping. Dan ingatlah, mereka tidak akan pernah kembali seperti aslinya. Kita harus memahaminya benar dan berusaha keras untuk menyeimbangkannya. Sobat, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, bagaimana caranya? Jangan rusak nilai kita dengan membandingkannya dengan nilai orang lain. Perbedaan yang ada diciptakan untuk membuat masing-masing diri kita spesial. Untuk itu sobat, jangan menganggap remeh sesuatu yang dekat di hati kita. Melekatlah padanya seakan-akan ia adalah bagian yang membuat kita hidup. Di mana tanpanya, hidup menjadi kurang berarti. Jangan biarkan hidup kita terpuruk di masa lampau atau dalam mimpi masa depan. Satu hari hidup pada suatu waktu berarti hidup untuk seluruh waktu hidupmu. Jangan menyerah ketika masih ada sesuatu yang dapat kita berikan. Tidak ada yang benar-benar kalah sampai kita berhenti berusaha. Janganlah takut mengakui bahwa diri kita tidaklah sempurna. Karena ketidaksempurnaan inilah yang merupakan sulaman benang rapuh untuk mengikat kita satu sama lain. Sobat, jangan takut menghadapi resiko. Anggaplah resiko sebagai kesempatan kita untuk belajar bagaimana menjadi berani. Jangan takut untuk belajar sesuatu. Ilmu pengetahuan adalah harta karun yang selalu dapat kita bawa kemanapun tanpa membebani. Dan akhirnya, masa lalu adalah sejarah, masa depan merupakan misteri, dan saat ini adalah karunia. Itulah kenapa dalam bahasa Inggris saat ini disebut dengan depression. Hari kian bergulir, semakin dekat dirimu di hatiku, meskipun tak terus.
Masih dari kawasan Jutmutia 28A, Sobat Mahakam dan sahabat Sang Guru. Terima kasih bagi Anda semua yang saat sekarang masih stay tune dan menjadikan 101.1 pilihan Anda menikmati suasana malam ini. Sobat, seringkali situasi berjalan tak sesuai kehendak atau mungkin meninggalkan kita. Mulai dari promosi terhambat, usulan ditolak, hingga hal sepele, data komputer rusak. Semua itu bisa menjadi kecewa dan mengecewakan dan rasanya adalah penuh kegetiran. Anda dipersilahkan memilih sikap apapun yang Anda mau. Namun, jangan sampai kehilangan semangat. Saat Anda memilih untuk tetap semangat dan positif, sesungguhnya adalah pilihan tak banyak dilakukan orang. Untuk itu sobat, pertahankan semangat Anda meski situasi sulit dan tidak memihak kepada Anda. Percayalah, Anda tak akan sanggup kecewa selama 24 jam terus-menerus. Pada saatnya semangat Anda menemukan harapan baru. Untuk itu, tetaplah optimis untuk mengerjakan segala sesuatu. Kesulitan itu hanya sementara datang untuk pergi. Janganlah kehilangan antusiasme dan semangat, karena itulah pegangan yang kokoh. Semangat adalah milik Anda yang hakiki. Bukankah semangat adalah kata lain dari spirit, sedangkan spirit adalah ruh dan jiwa Anda. Ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanmu yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanmu, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi dan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Kau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanmu yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakan
Sobat Mahakam dan sahabat Sang Guru, masih terus kita menikmati alunan teman-teman apik yang dipersembahkan di program Sang Guru edisi malam ini. Sobat, hidup adalah penuh dengan sebuah kerahmatan. Bagai kerontangnya bumi karena kemarau panjang. Sebagian manusia Indonesia kini sedang dahaga rohani. Lebih dari sekedar formalitas ritual agama, kekecewaan kita dengan amat jelas menunjukkan ada sesuatu yang harus dibenahi sehubungan dengan fondasi hidup kita. Penderitaan dengan jelas menyingkapkan bahwa ada yang melenceng dari persepsi kita terhadap hakikat hidup. Di tengah kemelut ketidakpuasan, hasutan, kejahatan, kita merasa semakin takut. Mulai dari rasa takut kehilangan pekerjaan, yang berarti hilang penghasilan, sampai rasa takut pada kematian. Memang, warna hidup senantiasa tergantung pada rona kacamata. Yang kita pasang kacamata kelabu, mengubah segala sesuatu tampak serba kelabu. Hidup pun tertatap suram. Kacamata bening menjadikan segala sesuatu tampak serba cerah, hidup pun terpantul indah. Sobat, kacamata buruk sangka dan kebencian menjerumuskan kita ke dalam hidup penuh dengan rasa dendam dan curiga. Kacamata kedamaian akan membimbing kita ke dalam hidup penuh kedamaian. Hidup tentu menjadi baik kalau dipandang dari sudut yang baik. Berpikir baik tentang diri sendiri, berpikir baik tentang orang lain, berpikir baik tentang keadaan, berpikir baik tentang Tuhan. Berpikir baik niscaya berbuah baik. Relasi antar anggota keluarga dipenuhi kehangatan, relasi antar kawan diwarnai rasa saling percaya, relasi antar tetangga dijalini keakraban. Pekerjaan menjadi menyenangkan, dunia menjadi ramah, hidup menjadi indah. Sobat Mahakam dan sahabat Sang Guru, kesadaran akan semua itu pastilah harus ditumbuhkan. Seiring dengan niat yang bulat untuk mewujudkannya, memperkuat diri dengan keimanan dan hati nurani, itulah jalan penuh rahmat. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan berdua, setelah itu ajaklah teman. Sertakan pula musuh untuk ikut bercengkrama bersama dengannya. Lalu, baurkan diri dengan kenyataan. Hadapi angkara murka dengan pelukan persahabatan, ringankan hati untuk memaafkan kekhilafan. Setelah itu sobat, mudah-mudahan kita semua terbebas dari segala kegilaan hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Mari kita jaga sebentuk cinta putih yang telah terbina. Sepenuhnya terjalin pengertian antara engkau dan aku. Masihlah panjang jalan hidup mesti ditempuh. Semoga tak lekang oleh waktu. Cukup
bahagia. Sepenuhnya terimalah apa adanya, dua beda menyatu. Saling mengisi, tanpa pernah menekan diri. Jadikan percaya yang utama, cukup bagiku adikmu, membawa cinta selalu lewat warna sikap kasihku kau ungkap. Telah terjawab, cukup bagiku hadirmu, membawa cinta selalu lewat warna sikap kasihku kau cukup bagiku adikmu, membawa cinta selalu lewat warna sikap kasihku kau ungkap. Telah terjawab, membawa cinta selalu lewat warna sikap kasihku kau ungkap. Telah terjawab, Sobat Mahakam dan sahabat Sang Guru, pikiran adalah permukaan hati. Pernah suatu ketika, saya selalu dinasihati oleh nenek saya. Jika kita melakukan perkataan kotor, perkataan benci dalam sebuah guyonan, nenek saya cukup bilang, awas, ono setan adu-adu. Maksudnya adalah, kalau ada setan itu lewat, bisa terjadi sungguhan. Ya, saya cuma mesem, cenderung menyepelekan petua itu. Maklum, di mata saya, orang sepuh itu suka berpikir aneh, termasuk yang tidak masuk akal. Namun sobat, belakangan pelajaran dari nenek itu adalah ada benarnya. Walaupun tidak mutlak. Karena menyertakan setan, jin dan malaikat sebagai penyebabnya. Tampaknya nenek yang buta huruf dan tak mau memaksakan kehendak itu lebih memahami hidup. Memang, makin berakal seseorang makin mudah ia memahami alasan orang lain. Ternyata pikiran manusia itu bisa disetel sesuai dengan daya kehendaknya. Mengumpat disertai kutukan bisa mewujud nyata jika dilakukan serius. Yang merampas daya itu adalah keraguan. Keraguan merampas keberanian, harapan, dan optimisme. Berpikir busuk misalnya bisa melecut ketidakserasian berpikir.
Berpikir buruk itu hanya menyengsarakan diri, membuat suasana menjadi muram. Pernah suatu ketika ada sebuah keluarga, bahkan kami dalam sebuah lembaga melakukan perjalanan ke kota Bali. Usai menghirup udara segar dalam sebuah perjalanan, kita yang nyaman, nampaknya kita diselimuti dengan beragam masalah karena ulah dari salah satu rekan yang senantiasa berpikir hal yang tidak benar. Kalimat-kalimat negatif membuat kita terjerembab dalam sebuah hal yang tidak menguntungkan. Namun sebaliknya sobat, pikiran yang positif dapat menghasilkan sesuatu yang sangat mengagumkan. Ia dapat menguasai materi, objek, dan urusan. Ia bahkan dapat bekerja dengan sangat mengagumkan yang orang tak dapat menjelaskannya. Pikiran dan perasaan manusia itu memiliki getaran kekuatan, ketenangan dan kedamaian. Hati seorang pawang misalnya mampu menjinakkan singa liar. Pikiran singa itu terpengaruh oleh si pawang yang cinta damai. Begitu pula dalam arena adu gajah di India, daya pikir ribuan penonton menghendaki agar hewan itu berkelahi. Keinginan itu direfleksikan pada hewan hingga menimbulkan kekuatan, sekaligus hasrat untuk berkelahi. Ada pula penjinak ular yang bertugas membujuk binatang melata itu keluar dari sarangnya tanpa musik. Pikiran penjinak yang direfleksikan pada ular itulah yang menarik ular keluar dari persembunyian. Ada orang yang mengusir lalat dengan merefleksikan pikirannya pada makhluk kecil tersebut. Kekuatan yang mempengaruhi pikiran, serangga itu merupakan bukti adanya daya, bukan keistimewaan. Sobat Mahakam dan sahabat Sang Guru, bila pikiran tak jelas, misalnya terganggu oleh terlalu aktif, maka pikiran tidak dapat mengantar refleksi secara utuh. Pikiran dapat diibaratkan danau. Jika angin bertiup dan air beriak, maka refleksinya menjadi tidak jelas. Sebaliknya sobat, jika berair tenang, bisa merefleksikan dengan jelas. Pikiran adalah permukaan hati, dan hati adalah kedalaman pikiran. Apa yang datang dari dalam menyentuh kedalaman, dan yang di permukaan hanya berada di permukaan. Maka jangan heran jika dua jiwa yang berhati penuh kasih dan berperasaan halus bisa berkomunikasi melalui pikiran dan perasaan. Sobat Mahakam dan sahabat Sang Guru, sesungguhnya di antara ilmu itu ada yang laksana mutiara tersembunyi. Ia tidak diketahui kecuali hanya orang-orang yang mengenal Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Tentu, semua jiwa yang penuh damai, semua refleksi ini bukan karena ada setan atau malaikat lewat, tapi di dunia ini tiada sesuatu yang tanpa makna, juga bukan sebuah kebetulan. Tidak sebutir atom pun yang terlepas dari liputan dan rencana Allah. Hanya karena kita tak memahami kehidupan di dunia ini, maka kita berada dalam sebuah kegelapan. Mari sobat, pikiran adalah permukaan hati, maka bersihkanlah pikiran dan jiwa kita. Tetaplah bersama kami. Ku menempuh sedalam lautan, ku mencari arti kehidupan, mendaki gunung kekecewaan melelahkan. Kau menjelma seperti khayalan, kau impian dalam kenyataan. Perjalanan yang penuh likunya,
seperti khayalan. Kau impian dalam kenyataan. Perjalanan yang penuh likunya kini telah tiba sisimu selamanya. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku. Masih dari kawasan Cutmutia 28A, Sobat Mahakam dan sahabat Sang Guru. Sobat, hal-hal kecil, adakah hal-hal kecil itu? Sekuntum bunga edelweiss yang tumbuh di lereng gunung, mungkin hal kecil yang remeh bagi penduduk sekitar. Namun tidak bagi pendaki yang memetik dan memajangnya di meja sebagai cindera kebesaran petualangannya yang gagah berani. Dan hal-hal besar, adakah hal-hal besar itu? Persoalan patah hati bagi seorang gadis, mungkin hal terberat yang membuatnya hilang kesadaran. Namun tidak bagi pasangan yang telah menempuh perjalanan hidup yang panjang dan berliku. Seberapa besarkah hal kecil itu, dan seberapa kecilkah hal besar itu? Di manakah letak alat ukur nilai besar dan kecil? Semua itu berada dalam alam dan pikiran kita. Besar, kecil, penting atau sepele suatu hal sebanding seberapa besar kita dan kecilnya keakuan kita dalam memandang. Apa yang ada di hadapan ini melintas apa adanya. Bila Anda melihatnya secara apa adanya, maka tak perlu ada kecemasan, ketakutan, atau bahkan keinginan untuk sebuah kehormatan. Jangan dekat
tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Aku terlalu cinta dia. Sobat, itulah perjumpaan kita dalam program Sang Guru edisi malam ini. Insya Allah pekan depan kita akan berjumpa kembali. Saya, Dharma Sudarman, pamit mundur diri. Insya Allah kita senantiasa terus mengilhami dengan motivasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjalani dan menghadapi, mereka tak perlu mengerti apa yang terjadi di tengah cinta kita. Bilakah ada satu kesalahanku, tegurlah diriku, tak perlu kau ragu, agar ku dapat menyadari
selamanya. Oh jujurlah, katakan padaku segala dendam di hatimu. Genggamlah erat jari tanganku dan melangkah pasti bersama berdua selamanya. Oh jujurlah. Bilakah ada satu kesalahanku, tegurlah diriku, tak perlu kau ragu, agar ku dapat untuk menyadari segala kehilafan yang terjadi, yang telah kita lakukan, dan kita bersatu